Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Sadar nggak kalian? Walau sejatinya momen FIFA Matchday masih sekitar 1 mingguan, namun secara atmosfer hingga gejolak yang tak sabar menantikan timnas beraksi di atas lapangan hijau sudah sangat terasa sedari sekarang. Seperti menunggu matahari terbit di ufuk timur yang semakin terang setiap harinya, maka ketika timnas sudah mulai mengumumkan pemain juga demikian. Harapan semakin kuat dan kita tahu bahwa cahaya yang datang akan lebih terang dari sebelumnya. Namun dari seiring bertambahnya pemain hingga jajaran tim kepelatihan, aksi-aksi dan rencana dari kelompok fans Garuda tetap menjadi suatu yang tak kalah dinantikan. Mengingat seiring berjalannya waktu, supporter tetaplah supporter selamanya. Dan kali ini, para penggemar Garuda kembali mendapatkan sorotan dari dunia. Di mana menjelang matchday, lagi dan lagi, media sekelas ESPN sangat penasaran gerakan kejutan dari para kelompok supporter. Dan kali ini, kebetulan ada sekelompok supporter Garuda Australia yang tengah bersiap untuk menyambut debut perdana era baru Patrick Kluivert di Australia. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi bagi tim tuan rumah, mengingat jarang sekali melihat sekelompok supporter away bahkan seniat itu. Dan borong-borong tiket sampai jatah tambahan lagi. Lantas bagaimana reaksi dan tanggapan Australia? Serta pujian dari mereka yang sebenarnya membahayakan? Berikut ini adalah jawabannya. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Memulai pertarungan sengit di kandang lawan, era baru timnas Indonesia tak akan berjalan mudah begitu saja. Mungkin saat ini banyak dari skuad asuhan Tony Popovic mengalami cedera. Tapi percayalah, Australia tetaplah Australia. Kanguru ya tetap bisa meloncat lebih tinggi. Walaupun sedang agak pincang, Socceroos secara skuad mempunyai pelapis yang tak kalah berkualitas. Apalagi mereka ini tim lama yang sudah berpengalaman di berbagai event kelas dunia, termasuk sebagai pelanggan World Cup. Secara chemistry, jelas mereka jauh sudah lebih tertata rapi. Pengalaman serta kebersamaan skuad yang sudah lama membuat mereka sudah saling mendalami satu sama lain. Beda dengan timnas Indonesia, yang notabene tim underdog plus pemainnya masih fresh banget lagi. Itulah kenapa dukungan dari para penggemar penting. Apalagi pada 20 Maret mendatang bermain di Sydney Stadium, yang mana sudah jelas tuan rumah pastinya akan mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari para fans. Namun, bagi penggemar Garuda, hal ini justru menjadi tantangan yang menarik. Laga away selalu saja menjadi jebolan para WNI yang tinggal di negeri orang untuk mengekspresikan jiwa nasionalisme. Sebelumnya, sudah terbukti saat timnas away di Arab Saudi, Bahrain hingga Cina yang menjauhkan venue pertandingan pun tetap ada dukungan dari fans Garuda. Apalagi kali ini di negara tetangga, Australia, tentu saja makin membludak terus-menerus. Sampai-sampai Erick Thohir turun tangan buat minta ke Federasi Sepak Bola Australia untuk menambah jatah tiket. Dan yang paling ngeri adalah rencana untuk membawa koreo di markas Australia, yang mana hal ini sangat jarang sekali terjadi di belahan dunia manapun. Menurut pengakuan Ketua Komunitas Garuda Australia, yaitu Osvaldo Giovanni, setidaknya ia bersama rekan komunitas akan membawa koreo yang lumayan besar diameternya. Sang ketua membeberkan hal ini sayang apabila tidak dilakukan, sebab kelompok tersebut sudah berhasil membeli sekitar 4.000 tiket, sehingga memang memungkinkan buat membentangkan koreo yang menggelegar di Sydney Stadium. Nah, berarti persiapannya atau koreonya nanti dengan ya cukup banyak lah nih, 4.000. Koreonya yang bakal dibawa nih seperti apa nih nanti?
Tentunya kan di away itu kan aturannya lebih ketat ya dibandingkan kalau kita main di GBK misalnya. Jadi kita memang ngatur perizinan. Nah, untuk di B yang memang dialokasi untuk supporter Indonesia itu B8 itu, dan kita sedang mengupayakan B7 dan B6 juga, kita sudah mempersiapkan koreo yang mana kita akan announce nanti ya detail seperti apa. Cuma kita udah siapkan koreografi yang mungkin tidak akan semegah di GBK, tapi kita pastikan akan tetap luar biasa dan membuat Australia juga ketar-ketir di sana nanti. Ya, karena kemarin di GBK kan yang lawan Jepang kan yang ada yang Godzilla sama Gundala, tapi kan mungkin karena away nggak bisa semegah itu ya. Karena kan pertama kita nggak bisa datang hari sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman lagi Grande atau Ultras Garuda kan udah datang ke stadion dari jauh-jauh hari. Sedangkan kita kan harus datangnya di hari itu dan hanya punya 2 jam persiapan. Jadi kita akan keep it simple, tapi kita pastikan akan luar biasa. Dan untuk Chen-Chen juga udah disiapkan. Ada di Instagram kita dan memang itu akan kita nyanyikan di stadion non-stop nanti selama 90 menit. Selain koreo yang hanya dibentangkan pada waktu sebelum kick-off, mereka juga tak lupa menyiapkan chants yang sudah mulai dihafal sejak sekarang. Melalui akun Instagram, komunitas tersebut terlihat sudah mulai menghafal bersama guna menggemakan stadium lawan. Sekarang, Garuda Australia telah siap melakukannya selama match berlangsung 90 menit penuh. Kawalan serta dukungan untuk membakar semangat para punggawa Garuda yang makin membara menjadi sebuah tujuan yang sangat mulia. ESPN dibuat takjub dengan cerita pemain soal fans Indonesia. Melihat persaingan panas di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, khususnya buat grup C karena ada Indonesia. Lagi dan lagi, ESPN mewawancarai salah satu punggawa Garuda menjelang FIFA Matchday. Kali ini, striker yang pertama kalinya mendapatkan Garuda Calling yaitu Ole Romeni, yang mendapatkan undangan wawancara bersama media sepak bola Eropa tersebut. Dalam wawancara, striker Oxford United itu mendapatkan pertanyaan alasan membela timnas Indonesia. Apalagi ini sudah menjelang laga debutnya di pekan depan. ESPN benar-benar ingin menginterogasi Ole dan lagi-lagi fans menjadi salah satu alasan yang tak dapat terlupakan. Ole memandang meski debutnya kemungkinan pada laga away menghadapi Australia, namun dirinya sudah sangat antusias mengingat bagaimana pas away pun masih tetap banyak penggemar. Melawan Australia adalah pertandingan pertama di periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, juga saat saya berada di sana. Kesan-kesannya, sepak bola di sana tidak normal. Saya sangat menantikannya. Anda semua tahu betapa aktif mereka di media sosial. Semuanya meledak. Namun bagi saya, ketika di sana, bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola. Saya juga bermain bola dengan anak-anak di sebuah desa. Itulah tujuan Anda melakukan semua ini pada akhirnya menjadi inspirasi bagi anak-anak. Saya memilih Indonesia untuk menjadi penting bagi tim, negara, dan bermain sepak bola. Namun, siapa yang masuk dalam susunan pemain bukan saya yang menentukan. Saya di sana dan saya tidak sabar untuk bermain sepak bola, ucap Romeni dalam wawancara dengan ESPN. The shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda. Popovich mulai tertekan, media Australia mulai pakai trik pujian. Bermain di kandang sendiri tak berarti akan berlangsung mudah begitu saja bagi tim kanguru. Pelatih Tony Popovich sedang dalam tekanan besar karena tentunya ada tuntutan yang tak main-main. Para penggemar di sana menginginkan poin penuh setelah sebelumnya di leg pertama yang berlangsung di GBK. Laga berlangsung imbang dengan skor kacamata.
Di era Popovich, tentu saja semuanya ingin lebih bagus. Namun dengan adanya dukungan dari fans Garuda, juga bisa sedikit menekan tim tuan rumah. Di sisi lain, media di sana justru sepertinya terus ingin meninggikan Indonesia. ESPN cabang Australia memberikan sebuah pujian halus untuk skuad Garuda. Mereka memandang Indonesia sebagai tim yang sedang naik, meski berada di luar ranking 100 FIFA, namun tetap saja harus diwaspadai. Mereka tak terkalahkan dalam 2 laga kualifikasi dengan kembali mencatatkan hasil imbang yang baik melawan tim ranking FIFA yang sangat terpaut tinggi. Indonesia memperlihatkan kembali bahwa mereka seimbang dengan para tim terbaik, tulis ESPN.au. Ya, sejatinya terkadang hal seperti ini berbahaya, bisa membuat sebuah tim terlena seperti saat melawan Cina. Semoga saja di bawah tim kepelatihan yang sangat lengkap, diisi oleh orang-orang berpengalaman, hal ini tak terulang lagi deh, ya kan? With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Back Australia curhat khawatir. Pada laga pembuka matchday Maret, Indonesia dan Australia sejatinya bukan tim yang rival panas. Di luar lapangan, kedua kubu sangat saling menghormati, seperti Federasi Socceroos yang mengizinkan fans Indonesia membawa koreo. Selain itu, kedekatan ini juga tak lepas dari para pemain, di mana Shandy Walsh menjadi punggawa Garuda yang dekat dengan salah satu bek timnas Australia sekaligus wakil kapten tim, Thomas Deng. Keduanya berada dalam satu tim di klub Jepang, Yokohama Marinos. Shandy Walsh mengaku rekan setimnya tersebut sangat khawatir sebelum Australia berdua kontra timnas Indonesia. Kekhawatiran Thomas Deng membuat Shandy Walsh yakin dengan kondisi timnas Indonesia saat jumpa Australia. Jadi, datang ke Jepang bagus untuk dibuat peluang baru mendapatkan waktu bermain agar bugar untuk pertandingan mendatang. Tapi saya banyak berbicara dengan rekan setim saya dari Australia tentang pertandingan tersebut. Dan ya, mereka agak khawatir. Dan hal itu seharusnya terjadi karena Indonesia akan datang. Kami siap dan bersemangat melawan Australia, khususnya laga kandang. Karena dia tahu bahwa kami adalah tim yang tangguh, kami datang. Tapi juga karena mereka punya banyak cedera dan mereka punya cedera di posisi-posisi penting. Dan saya mengirim mereka untuk menggodanya setiap kali pemain Indonesia itu membuat postingan tentang pemain lain yang cedera. Dan dia seperti, ya Tuhan, menurutku kita dikutuk atau semacamnya. Tapi saya bilang, saya tidak tahu. Tapi saya yakin orang-orang akan mengirimi saya pesan untuk melakukan sesuatu kepada Anda sekarang, karena Anda adalah rekan satu tim. Tapi jangan khawatir, saya berharap bisa bermain melawan Anda di Sydney. Jadi, ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan, ungkap Shandy Walsh di YouTube Tom Hay. Glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand. Jadi itulah berbagai kepanasan Indonesia dengan Australia menjelang laga. Dari fans hingga pemain mulai beradu gengsi serta pesai war. So, makin gak sabar gak sih menunggu penampilan punggawa Garuda? Kalau kalian sendiri nunggu sebuah penampilan dari pemain siapa? Coba tulis di kolom komentar ya, pemain yang sudah kalian nanti-nantikan. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.